Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengatakan kepada para pengikutnya bahwa akulah roti hidup. Apa artinya bagi kita? Roti hidup ini mengatakan bahwa Allah mau menjadi manusia seperti kita, sabda yang menjadi daging. Bahkan tadi Yesus menegaskan kembali, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Maka kehadiran Yesus ini pun di dunia juga memiliki asal-usul yang berasal dari surga. Ia diutus Allah hadir datang ke dunia untuk menawarkan hidup keselamatan kepada manusia. Lalu yang kedua, pengertian mengenai roti ini tentu tidak kita pahami Yesus sebagai adonan, memiliki wujud sebagai roti yang bisa kita makan lalu kita akan kenyang dan akhirnya akan lapar lagi. Tentu tidak demikian. Apa yang kita makan yaitu adalah sabda itu sendiri. Kita mencecap-cecap sabda yang setiap hari kita dengar di dalam perayaan Ekaristi. Inilah yang kita cecap, dan setiap kali kita mencecap memakan sabda ini, perlahan-lahan kita dibukakan akan rahasia surgawi dari Allah kepada kita. Dan rahasia inilah yang nanti akan membawa kita pada keselamatan. Mungkin roti yang sama yang kita makan akan memiliki rasa yang berbeda. Demikian halnya setiap sabda yang kita dengar, kita cecap-cecap, pastilah masing-masing pribadi akan merasakan rasa yang berbeda. Mungkin ada sabda yang terkesan, terasa pahit, ada sabda yang terasa manis, dan lain sebagainya. Masing-masing pribadi akan mencecap dengan rasa yang berbeda-beda. Tapi perlahan-lahan ketika kita mencecap merasakan sabda yang mungkin rasanya berbeda-beda inilah, kita perlahan-lahan dibawa pada yang namanya hidup. Sebab sang sabda yang menjadi manusia inilah yang menawarkan kehidupan, menawarkan keselamatan kepada kita. Maka kita mohon rahmat Tuhan, semoga perlahan-lahan hari demi hari kita dimampukan mencecap, memakan sabda Tuhan, tidak hanya dalam bentuk fisik yaitu roti, hosti, tetapi juga sabda yang kita dengarkan setiap harinya, yang justru dari sabda inilah kita dituntun pada yang namanya kehidupan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.